kekuasaan itu memang sulit, dia ingin mengakhirinya dengan sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua berada dalam lindungannya. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, sekarang muncul lagi ke permukaan isu tentang masa jabatan Presiden Republik Indonesia dari 2 periode yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 7 menjadi 3 periode. Dulu isu ini telah menguap ke permukaan tetapi langsung reda, namun sekarang muncul lagi. Politikus senior, pendiri Partai Amanat Nasional, mantan Ketua MPR RI yang baru saja mendirikan Partai Umat, Amin Rais, membuat publik kembali heboh oleh lontaran statementnya tentang isu masa jabatan Presiden 3 periode. Dan gayung bersambut dari pihak istana pun telah menjawab tentang hal itu. Ketika Pak Amin Rais mengatakan kalau sekiranya terjadi sidang istimewa MPR RI untuk merubah 1 atau 2 pasal Undang-Undang Dasar 45, kalau memang yang diubah nanti tentang masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, Bapak Amin Rais mengucapkan innalillahi. Dari sisi lain kita lihat dari pihak istana pun membantah itu. Sebab setahun lalu Presiden Joko Widodo telah dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada niat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45 khusus tentang masa jabatan Presiden. Maka tepat sekali kalau dikatakan bahwa isu ini isu telah basi. Bahkan pihak pemerintah ada yang mengatakan kalau ada yang mengusulkan kepada Presiden untuk masa jabatan Presiden diperpanjang menjadi 3 periode dari 2 periode, ada 2 hal kemungkinan maksud orang ini. Yang pertama, ingin menjilat. Yang kedua, ingin menjerumuskan Presiden. Yang menyampaikan ini Bapak Mahfud MD. Namun yang dipertanyaan oleh kita, kenapa isu ini muncul lagi? Padahal tidak ada sepatah kata pun dari pihak istana yang gamblang mengatakan ingin menjadikan masa jabatan Presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Kenapa isu ini muncul lagi? Siapa sesungguhnya yang munculkan
Dan apa maksudnya memunculkan ini? Memang kalau kita perhatikan di negara kita ini atau di negara manapun di dunia, kekuasaan itu sungguh enak sekali. Sungguh menyenangkan sekali. Bagaikan air garam, semakin diminum, ya semakin haus. Semakin banyak diminum, semakin haus. Ini mungkin kalau kita perhatikan yang pertama, kalau yang mengisukan ini pihak dari luar pemerintah, bisa jadi dia merasa khawatir kalau nanti ada secara diam-diam skenario yang membuat presiden bisa 3 kali periode atau seterusnya. Maka untuk mengantisipasi itu dimunculkanlah isu ini. Sehingga tidak ada lagi rencana untuk itu. Satu hal lagi mungkin bisa jadi hembusan isu ini bertujuan untuk mengatakan kepada rakyat bahwa penguasa sekarang enggan mengakhiri kekuasaannya. Kalau yang dari dalam kekuasaan menyampaikan ini, bisa jadi untuk test case atau uji coba dimunculkan isu ini. Kalau reaksi dari rakyat, kalau reaksi dari publik lebih banyak mendukung dibandingkan menolak, atau berimbang antara mendukung dengan menolak, lanjutkan. Karena kalau telah sampai ke MPR, besar kemungkinan apa yang diinginkan oleh pihak pemerintah akan bisa lolos. Misalkan pemerintah menginginkan masa jabatan presiden 3 periode dengan cara merubah bunyi pasal 7 ini dari 2 periode menjadi 3 periode, bisa lolos. Kenapa bisa lolos? Karena sekarang ini mayoritas anggota MPR itu adalah koalisi dari penguasa. Jadi kalau yang mengisukan ini dari dalam pemerintahan, dari pihak penguasa sekarang, jika sampai ini lolos ke sidang MPR, kita yakin MPR akan meloloskan apa yang diinginkan oleh penguasa. Kita tahu di era Orde Lama itu pernah lahir TAP MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Pada era Orde Baru memang tidak ada pernyataan secara undang-undang presiden seumur hidup, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 memberi peluang kepada presiden untuk bisa dia menjadi presiden selama hidupnya. Di pasal itu dikatakan presiden punya masa jabatan 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali. Jadi 5 tahun pilih kembali, 5 tahun pilih kembali, 5 tahun pilih kembali. Bisa seumur hidupnya dia menjadi presiden. Itu.
Sehingga Soeharto dulu jadi presiden terus. Begitu pemilu, dari daerah sini, dari daerah sana, di seluruh daerah itu membuat pernyataan sikap mendukung Presiden Soeharto. Mendukung Presiden Soeharto. Itu. Dan dalam politik, soal dukung-mendukung seperti itu, bisa dikatakan itu bisa saja dibuat skenario politiknya. Sekarang tentu publik sudah waspada. Jangan sampai terjadi lagi apa yang terjadi ketika kepemimpinan presiden di era Orde Lama dan di era Orde Baru. Bagaimana dengan dunia luar? Kita juga melihat ada negara yang pada awalnya memang masa jabatannya terbatas. Tetapi setelah dia berkuasa, bisa dirubah dengan cara referendum, cara apa? Kita lihat Presiden Rusia, Vladimir Putin, itu sudah berapa periode berkuasa. Mari kita lihat satu pemberitaan. Ini pemberitaan kompas.com pada tanggal 25 November tahun 2019. Jadi di saat-saat Pilpres dulu. Di bawah judul Perubahan Masa Jabatan Presiden, ini 5 usulan sejak periode Soekarno. Kompas.com. Wacana tentang usulan penambahan masa jabatan presiden kembali menghangat. Wacana ini berkaitan dengan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Wacana yang beredar adalah terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi hanya 1 periode selama 8 tahun. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam 2 periode, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Usulan-usulan terkait perubahan masa jabatan presiden ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, usulan-usulan ini juga pernah muncul, baik yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan maupun tidak. Berikut adalah beberapa usulan dan ketetapan yang pernah ada terkait masa jabatan presiden. 1. TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Secara de facto, kekuasaan Indonesia jatuh ke tangan Soekarno sejak ditandatanganinya dekret presiden pada 1959. Sebelum lengser, Bung Karno sempat diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS. Ia diangkat melalui ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Dr. Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sebagai bahan pertimbangan, kita bacakan satu lagi berita yang diturunkan oleh kumparannews.com. Berita ini tertanggal 2 Juli 2020, seusai referendum di Rusia. Kumparan News di bawah judul hasil referendum Rusia .2 78% dukung perubahan, Putin bakal kembali berkuasa. Pintu Vladimir Putin untuk tetap berkuasa di Rusia semakin terbuka lebar. Mayoritas warga Rusia mendukung usulan perubahan konstitusi. Dengan itu, Putin dapat kembali mencalonkan diri jadi presiden setidaknya hingga 2036. Menurut keterangan Komisi Pemilu Pusat Rusia, total sudah 98% suara yang sudah dihitung. Sebanyak 78% mendukung perubahan konstitusi dan hanya 21% menolak. Kepala Komisi Pemilu Pusat
Ella Pampilova memastikan voting selama sepekan ini dilakukan transparan. Seluruh petugas juga menjaga integritas. Sementara seorang pejabat Komisi Pemilu lainnya menyebut tingkat partisipasi pemilih mencapai 65%. Sejak pertama kali diusulkan hingga akhirnya digelar referendum untuk menentukan ya atau tidak atas perubahan konstitusi Rusia ini menuai kontroversi. Kritikus Kremlin menuduh Putin ingin berkuasa selamanya di Rusia. Sampai saat ini Putin adalah pemimpin terlama sepanjang sejarah Rusia modern. Ia sudah 2 dekade memimpin Rusia, baik sebagai presiden atau menjabat Perdana Menteri. Tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny mengatakan referendum ini ilegal, bahkan sudah dirancang untuk memenangkan Putin. Kami tidak akan pernah mengakui hasil pemungutan suara ini, ucap Navalny seperti dikutip dari Reuters. Navalny memastikan untuk saat ini oposisi tidak akan turun ke jalan menolak hasil referendum. Kelompok oposisi beralasan mereka menghormati panduan kesihatan yang diterapkan selama pandemi virus corona. Saat ini Rusia adalah negara paling terdampak pandemi corona di Eropah. Oleh karenanya, Navalny berencana menggelar aksi protes pada musim gugur yang datang menjelang akhir tahun. Aksi akan digelar besar-besaran bila rezim Putin memblokir kandidat oposisi untuk ikut serta pada pemilu regional dan memasukkan hasil pemilu. Yang paling ditakuti Putin adalah jalanan. Dia tidak akan pergi sampai kami mulai turun ke jalan bersama ratusan ribu sampai jutaan orang, ucap Navalny. Dengan demikian, tampak dengan jelas bagaimana upaya rezim Vladimir Putin untuk melanjutkan kekuasaannya. Dan mungkin bagi sebagian orang, bagi sebagian kelompok sekarang yang berada di luar kekuasaan di negeri ini, mewaspadai terjadinya hal-hal seperti ini. Sebab kekuasaan itu memang sulit dia ingin mengakhirinya dengan sukarela. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.